Yaman, salaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu. Doa. Hormat kepada guru. Selamat pagi, guru. Pagi anak-anak. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Jumpa lagi dengan Ibu Sri di pagi hari ini ya. Untuk pelajaran tapi sebelum dimulai pelajaran mesti absen dulu ya. Adakah yang nggak masuk hari ini? Tidak. Masuk semua? Alhamdulillah semuanya sehat. Ada Nah, Tasya. Tasya nggak masuk. Kenapa, Mbak? Main, Bu. Main, coba main ke sekolah. Afila, Afiza, Jana, Bila, Afifa, Nana, Tata, Balen, Siva, Adelia, Ian, Bilkis,
Bandung, Sapi, Mang Sapi. Yang kasir sama tadi? Vega sama Tasya. Aura juga Gila. Ya, kita doakan yang sakit semoga lekas sembuh. Anak masih ingat pelajaran minggu kemarin? Kita mempelajari tentang wudu. Hari ini kita akan mempraktekkan wudu. Wudu itu apa kemarin? Wudu adalah cara bersuci dengan menggunakan air untuk menghilangkan hadas kecil sebelum sholat atau beribadah. Niat wudu? Sudah bisa semua? Siapa yang belum bisa? Ayo dibaca bersama-sama niat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a lillahi hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Niyatil wudu sama ahiran kumi atas kaki berdoa Allah Ta'ala. Niat ini dibaca di dalam hati ketika membasuh muka. Rukun wudu ada berapa kemarin? 6. 1 niat, 2 membasuh muka, 3 membasuh kedua sampai siku. Terus yang keempat, mencuci kepala, mengusap sebagian kepala, usap sebagian kepala. Terus yang kelima, membasuh kedua kaki, basuh kedua kaki sampai apa? Mata kaki. Mata kaki bahasa Jawanya apa? Polong. Kemiren kalau orang Jawa Timur bilangnya mata kaki ini kemiren. Kalau di sini apa? Polong. Terus yang keenam, basuh telinga itu sunah wudu. Nah ini yang rukun ya, ini rukun. Yang keenam urut. Wudu itu harus urut, 3 urut berarti wudunya tidak sah. Terus yang disunahkan ketika wudu apa saja? Membaca bismillah, terus mencuci tangan, terus berkumur, menghirup air dalam hidung ya, terus mengusap telinga menggunakan air secukupnya, mendahulukan anggota kanan atau kaki. Wudu sing tengen dhisik, nggih. Tangan ya tangan kanan dulu. Berapa kali disunahkan? 3 kali. Terus hal-hal yang membatalkan wudu apa saja? Makan tidak. Pipis. Buang air besar. Buang air kecil. Buang angin. Terus
dongeng kemaluan kita sendiri loh. Dukul sama dukul itu kudunya kan? Terus apalagi menyentuh yang bukan muhrim ya. Kalau itu dongeng yang lanang. Kalau dudune sing ora muhrim. Ya. Tapi ini kalau bapaknya bukan bapak. Ya, kalau baik bukan bapak. Oke, bapak. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa melihat video yang diputar ya. Nanti setelah kita menonton video, kita Bu Sri mau ada penilaian ya. Penilaian seberapa paham anak-anak tentang materi ini. Nanti dijawab ya kasih soal. Tapi lihat dulu video ini. Belajar tata cara berwudu yang benar. Sebelum kita mulai praktek, ketahui dulu rukun wudu ada 6. 1. Niat wudu bersamaan saat membasuh wajah. 2. Membasuh wajah. 3. Membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai siku. 4. Mengusap sebagian kepala. 5. Membasuh kedua kaki dari ujung jari sampai mata kaki. 6. Tertib atau berurutan. Dan selama berwudu disunatkan diam, tidak sambil berkata-kata, sembari menghadap ke arah kiblat. Mari kita mulai. Tata cara wudu. Pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim pada permulaan wudu. Kedua, membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan. Ketiga, berkumur-kumur atau menggosok gigi. Keempat, membasuh dan memasukkan air ke dalam hidung. Kelima, sunat melafazkan niat wudu. 6. Membasuh wajah. Bersamaan saat membasuh wajah, hati membisikkan niat berwudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Membasuh seluruh wajah dimulai dari tempat tumbuh rambut sampai bawah dagu, dan dari anak telinga kanan sampai anak telinga kiri. Disunatkan membasuh sebanyak 3 kali dan menyela-nyelangi jenggot yang tebal. Ketujuh, membasuh kedua tangan mulai dari ujung jari sampai siku. Disunatkan saat membasuh tangan, mendahulukan tangan kanan atas tangan kiri, membasuhnya 3 kali dan menyela-nyelangi anak jari tangan. Kedelapan, mengusap sebagian kepala, namun disunatkan menyapu seluruh kepala. 9. Membasuh kedua telinga secara bersamaan. Ini hukumnya sunat, dan membasuhnya sebanyak 3 kali. 10. Membasuh kedua kaki, mulai dari ujung jari sampai mata kaki. Disunatkan saat membasuh kaki, mendahulukan kaki kanan atas kaki kiri, membasuhnya 3 kali dan menyela-nyelangi jari kaki. Terakhir, disunatkan membaca doa sesudah berwudu sambil menghadap ke arah kiblat. Doa sesudah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas salihin. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli taubat, dan jadikanlah aku orang yang suci, dan jadikanlah aku termasuk golongan hamba-Mu yang soleh. Sudah?
Pes. Anak-anak, setelah melihat video tadi, apakah sudah paham atau ada yang ditanyakan? Sudah paham? Untuk menguji kepahaman anak-anak, Bu Sri mau mengajukan pertanyaan yang bisa langsung jawab ya. Acung, oke? Wudhu itu dilakukan untuk menghilangkan ya, benar. Terus yang kedua, sebelum memulai wudhu kita dianjurkan membaca. Sebelum memulai wudhu kita disunahkan membaca Bismillah. Yang termasuk rukun wudhu adalah A. Membaca doa, B. Membasuh wajah, C. Mengusap leher. Rukun wudhu yang mana? A. Membaca doa, B. Membasuh wajah, C. Mengusap leher. B. Membasuh wajah. Air yang digunakan untuk wudhu adalah air yang suci, bersih dan suci. Setelah membasuh wajah, rukun wudhu yang berikutnya adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Wudhu menjadi batal jika kita A. tersenyum, B. tidur nyenyak, C. berjalan. Tidurnya nyenyak berarti wudhunya batal. Mengusap kepala saat wudhu hukumnya mengusap kepala. Hukumnya berarti hukum wudhu berarti harus. Doa setelah wudhu dibaca ketika setelah selesai wudhu. Perilaku yang baik saat wudhu adalah A. bermain air, B. menggunakan air secukupnya, C. menghambur-hamburkan air. Menggunakan air secukupnya. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki adalah rukun wudhu yang kelima. Niat wudhu dilakukan di dalam ketika membasuh sunnah wudhu sebelum berkumur adalah mencuci terus setelah berwudhu kita dianjurkan membaca doa. Tidur nyenyak, terus buang angin, buang air besar, buang air kecil adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Sudah paham berarti ya? Sudah paham. Niat wudhu sudah hafal? Rukun wudhu sudah tahu, terus doa sesudah wudhu. Untuk lebih memudahkan anak-anak menghafalkan urutan wudhu, ikuti Bu Sri punya tepuk wudhu. Nah, yuk tepuk wudhu. Bismillah sambil
bersih. Manfaat wudhu membersihkan diri dari kotoran dan hadas kecil, menyegarkan tubuh, menjadikan sholat dan ibadah lainnya sah, mendapat pahala dan dicintai Allah karena suka bersuci. Nah, tadi setelah wudhu sudah berdoa belum? Belum. Ayo kita berdoa bersama-sama. Doa sesudah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Pelajaran kita pada hari ini sampai di sini dulu. Anak sudah bisa semua, nggih? Tinggal doanya yang belum pada hafal ya. Nanti dihafalkan lagi. Dipraktekkan, di rumah dipraktekkan wudhunya. Pun sholat segera datang dia. Nah, sebelum sholat, syarat sah sholat adalah wudhu. Semoga pelajaran ini bermanfaat dan berkah. Kita berdoa dulu. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai kepadamu selamat siang Bu. Terima kasih Bu. Hei, coki-coki Len. Ayo. Kasih kakak kita sedikit. Ayo, yuk. Ayo.